Oke lah ya, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Mas Surya Agung. Terus siapa lagi nih, Mas atau Mbak? Nggak ada wajahnya. Fahmi, Pak. Fahmi, terus lainnya? Pak Juli. Terus satunya siapa? Halo? Oke. Nah, jadi ini kalau nggak salah ini pertemuan kita yang terakhir ya kalau nggak salah ya. Sebelum kita meet, bener nggak Mas Surya Agung? Ya, jadi minggu depan kita minggu tenang, begitu kan? Ya, nah jadi nanti materinya nanti akan saya bagikan, ya kan? Anda bisa lihat video atau Anda juga bisa melihat dari materi yang saya bagikan ya. Insya Allah nanti kalau ndak hari Kamis, ya hari Rabu Kamis ya. Kemungkinan Kamis nanti saya kirim filenya ya. Hari ini kita masuk ke sistem terdistribusi dan pengenalan perangkat kerasnya. Saya coba share dulu ya. Oke, kelihatan yang saya tampilkan enggak? Jelas. Ya, oke ya. Kita masuk ke jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Nah, sistem terdistribusi itu adalah sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi dan terjadi proses transfer file. Nah, di sini nanti ada beberapa perbedaan antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jika jaringan komputer itu komputer yang terhubung merupakan gabungan dari workstation. Tapi kalau sistem terdistribusi itu komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal komputer yang terhubung dengan host. Kemudian ada perbedaan lagi di dalam jaringan komputer. Ya, beberapa komputer itu terhubung agar dapat sharing data. Namun setiap pekerjaan itu ditangani oleh tiap-tiap komputer itu sendiri. Tapi di dalam sistem terdistribusi, ya, itu nanti semua pekerjaannya itu nanti dilakukan secara bersama-sama. Ya. Jadi host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal-terminal. Itu perbedaan yang kedua. Kemudian ada lagi perbedaannya. Ya. Untuk jaringan komputer, itu keberadaan sejumlah komputer dalam suatu jaringan itu tidak harus transparan di satu lokasi. Sehingga secara fisik tidak dapat dilihat oleh user lain di dalam jaringan itu kalau jaringan komputer. Kalau di dalam jaringan terdistribusi, itu keberadaan sejumlah komputer dalam jaringan harus transparan di satu lokasi. Jadi harus kelihatan secara fisik dan pemakainya di dalam lokasi tersebut. Kemudian ada spesifikasi hardware. Nah, kemudian ada kinerjanya. Nah, kalau kinerja dari jaringan komputer, nah itu menggunakan aplikasi dari physical layer sampai dengan application layer. Physical layer, application layer itu sudah kita singgung pada pertemuan minggu lalu. Ya. Di situ ada lapisan fisik atau physical layer, ya. Kemudian ada data link, network, transport, ya, presentation. Nah, kalau di dalam sistem terdistribusi, itu perangkat lunak yang dibuat dan bekerja pada lapisan atau sebuah sistem tertentu. Nah, itu merupakan sedikit perbedaan dari sistem terdistribusi dan jaringan komputer. Kemudian kita coba
buka atau kita singgung tentang beberapa perangkat keras di dalam jaringan komputer. Dimulai dari kabel. Kabel jelas Anda juga tahu, kemudian ada Ethernet card, hub, switch, repeater, dan router. Kita mulai dari kabel. Nah, kabel itu ada beberapa jenis. Ya. Kemudian standarnya pun juga berbeda-beda. Setiap jenis kabel itu mempunyai kemampuan, kelemahan, dan mempunyai spesifikasi yang berbeda pula. Di sini ada 3 jenis kabel yang secara umum, ya. Secara umum itu berarti sering dipakai, ya. Jadi ada 3 jenis kabel yang sering dipakai di dalam pembuatan jaringan komputer. Dimulai dari kabel koaksial. Kabel koaksial itu secara gampangnya kalau Anda di rumah ada televisi, itu kabel untuk antena dan televisi itu biasanya menggunakan kabel koaksial. Kalau kabel twist pair, ya, kabel twist pair ini sudah digunakan saat penggunaan telepon duduk. Ya. Terus ada kabel fiber optik, itu yang Anda lihat di pinggir jalan yang ditanam di dalam tanah. Ya, itu namanya kabel fiber optik. Kita mulai dari kabel koaksial. Kabel koaksial ini dibagi menjadi 2 jenis, thick koaksial dan thin koaksial. Thick koaksial itu mempunyai diameter rata-rata itu adalah 12 mm. Disebut standar Ethernet atau thick Ethernet. Kemudian yang kedua ada thin koaksial. Itu memiliki diameter rata-rata 5 mm, kemudian mempunyai warna hitam. Banyak digunakan di radio amatir, terutama untuk transceiver yang tidak memerlukan output daya yang besar. Nah, kemudian setiap perangkat di dalam kabel itu dihubungkan dengan BNC-T konektor, bayonet, nil, SEM, T konektor. Yang disebut thin Ethernet itu seputar kabel koaksial. Kemudian untuk lebih jelasnya, spesifikasi jaringan pada thick koaksial, Anda bisa lihat di situ ya. Setiap ujung harus diterminasi 50 ohm 1 watt. Maksimum 3 segmen. Nah, kemudian setiap segmen maksimum berisi 100 perangkat jaringan termasuk repeater. Maksimal kabelnya adalah 500 meter. Maksimal segmen ya. Jadi semuanya adalah 1500 meter karena tadi dijelaskan di atas maksimum 3 segmen. Nah, jarak maksimal antar tab atau percabangan dari kabel utama ke perangkat lainnya adalah 5 meter. Jarak minimalnya itu adalah 2,5 meter. Jadi minimal 2,5 sampai 5 meter. Tidak boleh kurang dari 2,5 meter, tidak boleh lebih dari 5 meter. Itu merupakan aturan untuk menggunakan kabel koaksial untuk jenis thick koaksial. Kemudian di sini ya, thin koaksial. Ini juga diberi terminator sebesar 50 ohm. Maksimum juga 3 segmen. Nah, tetapi tiap segmen ya atau panjang kabelnya itu adalah 185 meter. Panjang segmennya kurang lebih adalah 555 meter. Di sini disebutkan setiap segmen harus diberi ground. Apa itu ground? Ground itu sejenis keamanan. Nah, kalau misalkan Anda pernah lihat orang membangun rumah, kemudian
beliau membuat suatu instalasi listrik, memasang kabel meteran PLN itu kan. Nah, di situ ada satu jenis kabel itu yang ditanam di tanah. Ya, dikasih logam, kemudian ditancepin di tanah, ditutup dengan tanah, kemudian dilindungi. Nah, itu yang disebut sebagai ground atau grounding. Jadi, kabel ditanam di tanah untuk mengurangi percikan api jika terjadi konsleting atau terjadi gangguan listrik. Hampir semuanya di Indonesia itu menggunakan teknik grounding. Ya. Jadi kalau nggak ada grounding, bahaya yang mengancam jika terjadi konsleting listrik, terjadi arus pendek, arus apa, jadi lebih besar, maka digunakan teknik grounding tadi, menanam kabel di tanah. Kemudian yang kedua ada kabel twist pair. Ini juga dibagi menjadi dua, ZTP dan STP. Kalau ZTP itu twist pair, ya, kabel twist pair yang tidak mempunyai pelindung. Karena unshielded itu adalah tidak mempunyai pelindung. Pelindungnya itu bisa berupa lapisan plastik atau lapisan mika. Nah, jadi digunakan untuk melindungi. Nah, ini berhubung tidak pakai berarti tidak ada pelindung. Kemudian STP ini adalah menggunakan pelindung. Nah, kemudian terdiri dari 4 pasang. Nah, tadi kalau 4 pasang itu ada 8. Ya, 4 pasang kabel yang terpilih. Dari 8 buah kabel yang ada, hanya 4 buah kabel yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Perangkat lain yang berkenaan dengan penggunaan kabel di sini adalah konektor RJ45 atau hub dan switch. Kalau tadi kabel koaksial menggunakan bayonet, ya, BNC, bayonet nail on cell sum tadi, konektor. Kalau di dalam UTP STP ini menggunakan konektor namanya RJ45 dan menggunakan sebuah hub atau switch. Nah, ada dua jenis pemasangan kabel UTP yang sering atau yang umum digunakan. Ditambah satu pemasangan itu khusus untuk Cisco router. Jadi untuk pengaturan router itu ada strike, ada cross, ada rollover. Kita mulai dengan strike. Nah, strike kabel. Strike kabel di sini itu digunakan untuk menghubungkan beberapa unit komputer atau laptop atau PC itu melalui perantara. Jadi kalau menggunakan strike itu harus ada perantaranya. Apa perantaranya? Perantaranya bisa hub atau switch yang berfungsi sebagai pusat atau sebagai konsentrator maupun repeater. Nah, untuk aturannya pun juga kalau Anda lihat kabel itu kan ada dua ujung ya, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, itu pengaturannya sama. Sisi kanan dimulai dari putih oranye sampai dengan coklat. Putih kiri pun juga dimulai dari putih oranye dan diakhiri dengan coklat. Jadi sama. Tiap ujung dari kedua ujungnya ini nanti pengaturannya sama. Ini harusnya praktek, tapi nanti kita lihat situasi dan kondisinya dulu ya. Semoga nanti ini situasinya membaik, cepat berlalu dan kita bisa praktek. Kalau kita cuma membuat penerawangan, nah pemasangan kabel itu ya susah-susah gampang. Tapi kalau sudah nyoba, oh ternyata begini rasanya nyoba, jadi punya pengalaman. Nah, yang kedua ada namanya, sebelum kita masuk ke cross ya, kita singgung dulu atau kita lihat dulu spesifikasinya ya. Penggunaan kabel UTP model strike ini pada jaringan lokal biasanya membentuk sebuah topologi star atau topologi tree atau pohon dengan hub atau switch sebagai pusatnya. Nah, penggunaan hub atau switch itu harus sesuai dengan kecepatan dari NIC. Apa itu NIC? NIC adalah kepanjangan dari Network Interface Card. Nah, kalau Anda punya laptop ya, di rumah, itu
untuk menyambungkan USB, ya, mouse, atau untuk menyambungkan mikrofon, menyambungkan HDMI, VGA, dan lainnya itu menggunakan NIC, ya, perangkat NIC, Network Interface Card. Jadi untuk slot-slot yang digunakan untuk penyambungan data. Ya. Karena perbedaan kecepatan pada NIC dan hub atau switch itu berarti kedua perangkat tersebut tidak dapat berkomunikasi secara maksimal. Jadi harus disesuaikan dengan kecepatan dari NIC. Tiap laptop itu biasanya berbeda-beda. Ya. Terus kemudian ada yang namanya crossover kabel. Nah, crossover kabel ini digunakan untuk berkomunikasi langsung. Jadi tiap laptop dengan laptop itu tanpa menggunakan hub, ya, tanpa menggunakan hub atau switch. Jadi langsung hubungan langsung. Untuk jenis cross ini satu ujungnya ini harus dirubah. Ya. Yang pojok kiri ini masih sama seperti strike, jadi putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. 1 sampai 8 masih sama. Yang beda yang ini, ya, yang pojok kanan. Ya. Dimulai dari putih hijau, putih oranye, putih biru, oranye, putih coklat sampai coklat. Jadi ini pun juga nanti kalau di tester hasilnya nanti akan muncul di tester 1, 3, 2, 6, 3, 1, 4, 5, 6, 2, 7, 8, 8. Nah, itu nanti untuk testernya. Untuk mengecek benar atau tidaknya nanti, ya, tester atau lampu yang menyala di dalam testernya nanti menunjukkan 1, 3, 2 sesuai dengan arah ini. 1 ke ini, ya. 2 ini oranye ke oranye juga. Putih hijau pun juga akan mencari hijau, itu hijau. Biru, putih biru, hijau, lari ke hijau yang kedua. Jadi larinya itu pasti akan menuju warna yang sama. Ya, menuju warna yang sama. Kalau tadi strike, kalau di tester ya munculnya 1, 1, 2, 2, 3, 3 sampai 8, 8. Tidak ada masalah. Tapi kalau di cross ini harus benar-benar lebih maksimal dalam mengawasi testernya. Kemudian ada rollover kabel. Ya, ini digunakan untuk menghubungkan sebuah terminal dan modem ke Cisco router seri 250 akses server. Dan penggunaannya di sini cukup dibalik. Ya, kalau Anda lihat dan perhatikan, putih oranye yang awalnya nomor 1, ya kan, di ujung satunya akan menjadi nomor 8. Oranye nomor 2 akan menjadi nomor 7. Jadi dibalik. Yang awalnya nomor 1 jadi 8, yang 2 jadi 7, ya. 3 jadi 6, yang 4 jadi 5, 5 jadi 4. Begitu seterusnya. Tinggal dibalik untuk instalasi kabel rollover di sini. Kemudian kita masuk ke kabel fiber optik. Nah, kabel ini adalah kabel yang memiliki serat kaca sebagai saluran untuk menyalurkan sinyal antar terminal. Ya, sering dipakai sebagai saluran backbone. Karena keandalannya yang tinggi dibandingkan dengan koaksial kabel atau UTP kabel. Kabel jenis ini tidak terpengaruh oleh cuaca dan panas. Kalau Anda perhatikan dan Anda lihat, nah, itu kalau Anda jalan-jalan, ya, kadang ada orang yang sedang menggali di pinggir jalan. Nah, awas, ada kabel FO, itu fiber optik. Ya, jadi dia, Bapak itu memasang kabel di dalam tanah. Ini memang mempunyai beberapa keunggulan, tapi juga mempunyai beberapa kelemahan. Kalau Anda melihat sebuah serat kaca, ya kan,
Kaca kalau misalkan dibengkokkan menjadi 90 derajat, ya, itu biasanya akan pecah. Ya kan? Beda dengan kabel yang bentuknya tembaga tadi. Ya, kalau bentuk tembaga mau diputar 90 derajat pun tidak akan masalah. Tapi kalau kabel optik ini, ya udah pecah gitu biasanya. Kemudian masuk ke Ethernet card. Ya. Cara kerja dari Ethernet card itu berdasarkan broadcast network, di mana setiap node dalam suatu jaringan itu menerima setiap transmisi data yang dikirim oleh suatu node yang lain. Setiap Ethernet itu mempunyai alamat sepanjang 48 bit yang dikenal sebagai Ethernet address atau MAC address. Alamat tersebut telah ditanam ke dalam setiap rangkaian kartu jaringan atau NIC yang seringkali atau yang dikenali sebagai media akses kontrol atau MAC. Atau bisa juga disebut sebagai hardware address. Ya, itu merupakan kode yang ditentukan oleh IEEE. Itu adalah sebuah institusi internasional. Kemudian ada NIC model 10 base. Ya, itu biasanya untuk koneksi kabel koaksial maupun kabel ZTP. Jika didesain untuk kabel koaksial, maka konektornya adalah BNC atau kepanjangan dari bayonet, nail, on, salem tadi. Jika didesain untuk kabel UTP atau STP, maka konektornya adalah RJ45. Jadi beda. Setiap kabel mempunyai konektor yang berbeda-beda. Kalau koaksial, BNC, kalau UTP, RJ445. Ya. Kemudian ada hub dan switch. Hub dan switch itu biasanya disebut sebagai konsentrator atau sebagai pusat. Ya. Konsentrator itu adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari setiap workstation, server, atau perangkat lain menjadi satu dalam suatu jaringan. Ya. Kemudian dalam topologi star, kabel UTP ya, datang dari sebuah workstation masuk ke dalam hub ataupun switch. Yang jelas kalau kabel UTP menggunakan konektor RC45. Beberapa jenis hub dapat dipasang bertingkat stek kabel hingga 4 susun dan biasanya memiliki lubang sebanyak 4, 8, 16, dan 24 buah. Nah, jadi hub atau switch itu mempunyai lubang atau colokan, itu ada yang 4, 8, 16, 20, 24. Di Stekom ya di Ambarawa, khususnya Ambarawa itu ada itu ya di ruang berapa itu? Ruang sebelah dekat taman itu enggak tahu ruang berapa itu. Ya, atau di ruang sebelahnya itu ada, salah satunya ada yang namanya hub. Ya. Untuk menyatukan kabel-kabel jaringan. Kemudian switch itu merupakan konsentrator yang memiliki kemampuan manajemen traffic data itu lebih baik daripada hub. Jenis switch enable ya itu selain dapat mengatur traffic juga dapat diberi IP address. Nah, itu seputar hub dan switch. Ada lagi yang namanya repeater. Nah, repeater ini adalah penguat sinyal. Jadi fungsi utamanya adalah memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabelan lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal yang asli pada segmen kabel yang lain. Itu namanya repeater. Ya, repeater itu untuk gambarnya sama seperti TP-Link ya. Kalau ada WiFi atau apa itu ya. Bentuknya kotak, ada tonggolan untuk antenanya itu ya. Kemudian
Kemudian kalau menggunakan repeater ini ya, jarak kabelnya ya, bisa menjadi lebih jauh karena diperkuat sinyalnya. Kemudian yang selanjutnya ada bridge. Ini hampir sama ya. Bridge itu hampir sama dengan repeater, itu menguat sinyal. Tetapi bridge ini lebih fleksibel dan lebih cerdas. Ya. Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Bridge mampu memisahkan sebagian dari traffic karena mengimplementasikan mekanisme frame filtering. Mekanisme frame filtering ini umumnya sebagai store dan forward. Bridge juga dapat digunakan untuk mengkoneksikan ya, network yang menggunakan tipe kabel yang berbeda ataupun topologi yang berbeda. Jadi bridge ini bisa membuat koneksi atau bisa menggabungkan ya, bisa menggabungkan kabel yang berbeda. Bridge dapat mengetahui alamat masing-masing komputer di masing-masing sisi jaringan. Kemudian router ya. Router ini adalah mempunyai fungsi ya, mengirimkan data atau informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang berbeda. Router pun ini juga hampir sama dengan bridge. Tapi tidak sepintar dan tidak sefleksibel bridge pada umumnya. Router di sini ya, akan mencari jalur terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan yang berdasarkan atas alamat tujuan dan alamat asal. Jadi tergantung IP-nya. Jadi di sini router ini adalah fungsinya untuk mencari jalur terbaik. Kalau Anda bayangkan misalkan ada kemacetan di jalan utama. Nah, router di sini akan otomatis mencari jalan pintas ya. Ini fungsi atau kelebihan dari router. Router itu mengetahui alamat masing-masing komputer di lingkungan jaringan lokal, alamat bridge ataupun alamat router lainnya. Router pun juga dapat mengetahui keseluruhan jaringan dengan melihat sisi mana yang paling sibuk dan bisa menarik data dari sisi yang sibuk sampai sisi tersebut bersih. Jadi dengan kata lain router ini memiliki tugas mencari jalur yang terbaik. Nah, kemudian router juga dapat menerjemahkan informasi dari lokal area network dan dari internet. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah mencarikan jalur alternatif. Nah, jadi kalau ada kemacetan data, nah fungsi router di sini untuk mencari jalur terbaik. Kemudian mengatur jalur sinyal secara efisien dan dapat mengatur data yang mengalir di antara dua buah protokol. Nah, kemudian dapat mengatur aliran data di antara topologi jaringan linear bus dan star. Ya. Yang terakhir, router juga dapat mengatur aliran data melewati kabel fiber optik ya, ataupun kabel koaksial dan UTP. Ya. Jadi itu tadi sekilas tentang router, bridge, repeater, ya, hub, switch, Ethernet, ya, fiber optik, kabel, ya. Nah, mungkin itu nanti midnya sampai situ, ya. Oke.
Oke, silakan. Kalau ada yang tanyakan, monggo. Dari penjelasan saya tadi, ada enggak di sini? Siapa aja di sini ya? Ini ada Mas Surya Agung. Gimana? Dari kesekian komponen tadi yang sering trouble atau sering banyak gangguan yang mana Pak? Oke, ya. Dari tadi ya, dari router, dari bridge, hub, ya. Gangguan, yang sering terjadi gangguan itu biasanya adalah pada router. Ya. Karena router itu merupakan wadah bertemunya semua alamat IP yang ada di jaringan. Ya. Kalau yang Anda tanyakan dari tadi yang sering terjadi trouble itu di mana? Saya jawab di router. Nah, kalau di kabel relatif, karena satu kabel digunakan biasanya untuk satu pengguna. Ya. Hub pun juga sama. Ya. Kalau router itu nanti jadi satu semua. Nah, semua nanti jadi satu melewati yang namanya router untuk mau mengirim atau mentransfer data dari dan ke jaringan lokal maupun internet. Begitu Pak Juli. Yang lainnya? Tidak ada? Dan enggak? Ini siapa saja ini? Pak Juli, Mas Surya Agung, Mbak Vicentia. Terus dua ini siapa ini? Fahmi, Pak. Satunya? Satunya siapa ya? Ini Vicentia. Oke, ini tidak ada. Oke lah. Nah. Oke. Mas Surya Agung, ada yang tanyakan? Silakan. Ada enggak? Belum. Oke ya. Jadi kalau belum saya tutup dulu ya. Ya. Oke, sekian dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, terima kasih.